Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ayyuhat talabah wa talibat rahimani wa rahimakumullah, para santri yang ikhwan ataupun yang akhwat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus melimpahkan nikmat dan karunia yang tak terhingga. Kalian sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga orang-orang tua kalian dan keluarga kalian di rumah juga sehat-sehat. Banyak doakan mereka agar Allah mudahkan urusan-urusan mereka. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari surah Al-Falaq, yang artinya apa? Al-Falaq, subuh. Subuh, waktu subuh. An-Nas, apa artinya An-Nas? Manusia. Al-Fatihah, pembukaan. Sekarang Al-Ikhlas. Apa Al-Ikhlas? Ikhlas apa? Ikhlas ya? Ya, ikhlas. Apa ikhlas itu? Beribadah hanya kepada Allah. Surah Al-Ikhlas kita baca terlebih dahulu dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ya, seperti Al-Falaq kemarin diakhiri dengan hukum apa namanya? Qalqalah. Ya. Tapi jangan berlebihan sehingga seperti orang baca ahad. Qul huwallahu ahad, salah. Ahad. Tapi ahad. Ahad. Ya. Enggak sampai de, ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, lid, ya, bukan lam yalid.
Sebagian ada yang membesarkan di sini. Tapi ini namanya kalau di tengah bacaan hukumnya qalqalah apa? Surah. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sebagian orang baca seperti akhir surah Al-Ikhlas, akhir surah Al-Falaq, begitu pula Al-Masad akhirannya itu dengan panjang. Ini keliru besar, ya. Awal-awalnya pendek-pendek, giliran terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Salah apa betul? Salah. Pendek semua, pendek ya pendek walaupun di akhir bacaan. Ya, di akhir surah. Kalau pendek ya tetap dibaca pendek, enggak boleh karena di akhir, ya, misalkan dia sholat mau rukuk dipanjangkan yang akhir itu padahal pendek. Tetap walam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Amin. Surah Al-Ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang ahad, yang maha esa. Maknanya, Qul ya Muhammadu. Katakan wahai Muhammad. Sama dengan An-Nas, Al-Falaq, ya, diawali dengan Qul, yakni siapa yang disuruh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyuruh. Katakan wahai Muhammad, huwallahul mutafarridu bil uluhiyati. Dialah Allah yang maha esa dalam uluhiyah. Dalam uluhiyah, yakni keberhakan ibadah. Allah saja yang berhak mendapat ibadah. Katakan, Allah lah yang maha esa, yang bersendirian dalam hak mendapatkan apa? Ibadah. La yusyarikuhu ahadun fiha. Tidak ada seorang pun yang bersekutu di dalamnya. Tidak ada seorang pun yang bersekutu di dalamnya. Atau satu pun dari makhluk berarti, ya, yang bersekutu dalam uluhiyah itu, ya, dalam keberhakan ibadah itu. Maka tidak boleh menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh. Karena apa? Itu hak siapa? Allah saja, ya, hak Allah saja untuk diibadahi, untuk disembah. Tidak boleh seorang, ya, meminta kepada ahli kubur, meminta kepada ahli kubur. Yang benar, apa yang kita lakukan kepada penghuni kubur? Mendoakan, bukan malah kita minta. Bukan kita meminta kepada mereka, tapi mereka kita doakan. Kita juga tidak boleh takut dengan syaitan misalnya, karena takut itu ibadah hanya milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad,
Dialah Allah yang Maha Esa, yang bersendirian dalam hak ibadah. Tidak ada satupun dari kalangan makhluk ini tentunya yang bersekutu padanya. Kalau kita tidak boleh menyembah jimat, tidak boleh menyembah pepohonan, bebatuan, siapa lagi? Jin, syaitan, enggak boleh. Kalau menyembah nabi, tidak boleh. Menyembah malaikat, tidak boleh. Mereka tidak ada yang bersekutu di dalam hak ibadah. Hak ibadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala macam bentuk ibadah tentunya. Apakah berdoa, beristighosah, beristi'adzah, ya, berdoa maklum, ya, beristighosah. Apa istighosah? Meminta agar bencana yang menimpa segera hilang. Isti'adzah. Apa isti'adzah? Meminta perlindungan. Allah ajari dalam surah An-Nas dan Al-Falaq. Kita berlindung kepada siapa? Allah. Al-isti'anah. Apa isti'anah? Meminta pertolongan. Seperti ayat yang kita baca setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga apa? Menyembelih, berkorban hanya untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dan seterusnya dari berbagai macam ibadah sampai apa? Ibadah berupa cinta, ya? Ibadah hati berupa apa? Cinta. Kita mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai sesuatu karena Allah mencintai sesuatu tersebut. Akhirnya kita cintai juga, nah, atau sehingga kita cintai sesuatu tersebut. Nah, itu ibadah yang semuanya harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad. Apa artinya Allahus Samad? Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Maknanya apa? Allahu wahdahul maqsudu fi qada'il hawaiji warraghaib. Allah lah satu-satunya yang dituju, ya, satu-satunya yang dituju dalam menunaikan hajat-hajat. Apa hajat? Kebutuhan. Dalam menunaikan hajat-hajat dan cita-cita atau keinginan. Hanya Allah. Kita gantungkan semuanya itu. Jadi Allah, kalau dalam terjemahan, ya, Allah tempat bergantungnya segala sesuatu, maknanya itu tadi. Allah lah yang dituju dalam menunaikan semua hajat, semua kebutuhan dan cita-cita, keinginan-keinginan hamba ini. Semuanya tertuju kepadanya. Kita mau minta apa saja, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam urusan dunia atau urusan agama, urusan akhirat nanti, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan gantung kepada Allah, gantungan seperti kita bergantung kepada pohon, tidak, ya, tapi maksudnya Allah lah, ya, yang dituju. Semua keinginan, semua cita-cita, hajat hamba itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, ya, dengan ini tidak boleh seorang menggantungkan, menujukan hajatnya kepada selain Allah, seperti kepada para nabi tadi, kepada para malaikat, kepada orang soleh. Kenapa?
Karena mereka sendiri itu menunjukkan hajatnya kepada Allah. Ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu. Jadi orang-orang yang diseru oleh orang-orang musyrik, yang dipanggil oleh orang-orang musyrik, orang-orang musyrik berdoa kepada mereka, minta kepada mereka, mereka itu sendiri mencari wasilah, kedekatan kepada Allah, takut dengan azab Allah, maka mereka berarti enggak berhak untuk dimintai, untuk kita tujukan doa kepada mereka. Kenapa? Kenapa? Karena mereka sendiri berharap kepada Allah. Sama dengan kita. Orang soleh, nabi, malaikat, itu semuanya bergantung kepada Allah. Maka jangan kita bergantung kepada mereka. Bergantunglah kita juga kepada Allah. Seperti malaikat, para nabi, orang soleh, dan seterusnya. Taib. Sehingga kalau kita bergantung kepada selain Allah, berarti kita telah melakukan apa? Kesyirikan, ya. Sehingga seperti ada sholawat yang banyak didengungkan oleh kaum muslimin, ya, mungkin itu karena ketidaktahuan mereka, atau bisa jadi tahu tapi ngeyel, ya. Mereka mengatakan apa? Allahumma sholli sholatan taman, Allahumma sholli sholatan taman, kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu. Allahumma, ya Allah, berikanlah sholawat yang sempurna kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliau itu semua ikatan-ikatan akan terlepas, semua keinginan akan tercapai. Bisa enggak Nabi menyelesaikan itu? Tidak. Tapi ar-raghaib, kata mereka, watunalu bihir raghaibu, cita-cita semuanya akan selesai, akan diraih dengan Sayyidina Muhammad. Betul apa salah? Salah besar. Tapi Allahus Samad, semuanya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu salawat yang batil, walaupun banyak disenangi oleh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Amin. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, yakni tidak dilahirkan. Laisa lahu waladun, maknanya laisa lahu waladun wala walidun wala sahibah. Allah tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua, walid, bapak, ya. Allah enggak punya anak, Allah tidak punya orang tua atau bapak, wala sahibah, dan juga Allah tidak punya istri. Allah pokoknya bersendirian. Qul huwallahu ahadun, Allah ahad pokoknya. Maka batil orang-orang yang menisbahkan kepada Allah anak. Seperti orang Yahudi mengatakan, siapa anak laki-lakinya Allah? Menurut orang Yahudi, Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak lanangnya Allah. Wa qalatin nasaral masih ibnullah. Orang-orang Nasara mengatakan Isa al-Masih itu anak lanange Allah. Semuanya itu batil. Allah lam yalid walam yulad. Allah enggak punya anak, tidak beranak, yang tidak punya anak.
tidak punya orang tua, tidak punya istri. Ya. Mereka Yahudi mengagungkan Uzair sampai dikatakan, diyakini Uzair anak lakinya Allah. Masya Allah, nggak boleh. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya orang tua. Ini diantara sebab kenapa mereka mengagungkan luar biasa Uzair sampai dikatakan anaknya Allah. Ya. Sebagian ulama kita menyebutkan karena Uzair itu bisa hafal Taurat. Taurat itu yang bisa hafal itu hanya Nabi Musa, umatnya nggak bisa. Ini lahir seorang namanya Uzair kok bisa hafal Taurat. Maka apa? Oh, ini anaknya Allah ini, kata mereka. Karena luar biasa ini bisa hafal, kita nggak ada yang bisa. Dan itu diantara dalil yang menunjukkan akan keutamaan Al-Quran yang bisa dihafal oleh siapa? Siapapun, insya Allah. Ya, Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah memudahkan Al-Quran itu. Siapa yang mau mengambil pelajarannya? Allah memudahkan. Beda dengan Taurat tadi misalnya, ya, yang bisa hanya Nabi Musa, yang hafal hanya Nabi Musa. Kok ada orang bisa hafal? Wah, ini anaknya Allah. Masya Allah, nggak boleh. Itu keyakinan yang batil. Ya, taib. Maka adapun Al-Quran sekali lagi bisa dihafal oleh kita semuanya. Orang Arab, non Arab, ya, bahkan banyak guru-guru Al-Quran di Arab itu orang orang non Arab. Orang India ngajar di Saudi Arabia, ngajar apa? Al-Quran, ngajar hafalan Al-Quran, guru-guru tahfidz di Saudi Arabia. Ada dari Pakistan, dari India anak-anak. Kalian kenal India apanya? Hah? Filmnya? Masya Allah. Hah? Ada guru-guru tahfidz ngajar di Saudi Arabia. Masya Allah. Itu bukti kemudahan Al-Quran. Dan juga banyak pengajar di Masjidil Haram misalnya, orang Indonesia. Di Masjid Nabawi orang Indonesia. Masya Allah. Itu bukti sekali lagi. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Al-Quran mudah, bersungguh-sungguhlah kalian. Semoga Allah mudahkan kalian untuk menghafal Al-Quranul Karim. Amin. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Yakni apa? Maknanya apa dalam terjemah? Tidak ada seorang pun yang setara, sekufu dengan Allah. Yakni tidak ada seorang pun yang sama, ya, yang setara dengan Allah, yang punya kesetaraan, kesamaan dengan Allah, enggak ada. La fi asma'ihi wala fi sifatihi. Tidak ada yang menyamai nama-namanya dan tidak pula sifat-sifatnya. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, tidak ada seorang hamba pun yang menyamainya. Kalau sering dicontohkan seorang namanya Muhammad. Kalian banyak sekali yang namanya Muhammad, ya. Muhammad artinya apa? Yang terpuji, dipuji. Tapi ternyata apa? Ada namanya Muhammad, kerjaannya maling. Terpuji enggak? Ada namanya Muhammad, kerjaannya minum minuman keras. Minuman yang empuk saja banyak, dia malah minum minuman keras. Akhirnya apa? Badannya rusak, gitu.
Orang yang suka minum minuman keras itu badannya rusak. Minuman yang empuk saja banyak malah milih yang keras. Padahal namanya Muhammad. Muhammad siapa begitu? Ya, bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, bukan, ya, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian rata-rata namanya itu Muhammad siapa, Muhammad siapa, ada terusannya. Beda dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, ya sudah, Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terpuji, ya terpuji, amalannya terpuji. Nah, adapun kita ini ya, atau banyak manusia, banyak hamba Allah Subhanahu wa taala, namanya bagus sebenarnya, tapi tingkah lakunya enggak baik, jelek. Kalau Allah Subhanahu wa taala namanya dan sifatnya itu saling berkaitan, enggak bisa terpisahkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala misalkan memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka Allah punya sifat apa namanya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini nama, sifatnya apa? Ar-Rahmah, sifatnya kasih sayang. Ya, ada kalanya nanti anak namanya Rahmawati, misalkan ya, Rahmawati, tapi anak ada nggak namanya Rahmawati ini? Ya, misalnya kayak tadi Muhammad tapi maling. Ini Rahmawati, tapi galaknya nggak karu-karuan. Nah, padahal rahmah, ya harusnya apa? Kasih sayang, lemah lembut. Ada. Namanya siapa lagi? Solihah. Tapi ternyata Masya Allah, ya, kerjaannya gini gitu, omongannya jelek-jelek, padahal namanya solihah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, nama dan sifat-sifat Allah senantiasa berkaitan, ya, tidak terpisahkan, dan tidak ada seorang pun yang menyamainya. Wala fi af'alihi, lanjutannya, wala fi af'alihi, tidak pula dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak pula dalam perbuatan-perbuatannya. Tabaraka wa ta'ala wa taqaddas, yang maha suci. Tidak ada yang menyamai perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki, bagaimana rizki Allah yang Allah berikan kepada hamba? Luar biasa, sangat banyak. Ya, kalau kemarin sempat, ya, kalian mungkin ketika di rumah mendapati musim kemarau, sehingga mendapatkan air atau untuk mendapatkan air susah misalnya, itu baru nikmat air yang setiap hari kita gunakan. Air itu untuk mandi berapa liter? Pernah ngitung nggak kalian? Ada yang mandi biur, wah terus sampai entah berapa kali, baru sabunan. Setelah sabunan, biur sampai temboknya apa? Tembok kamar mandinya basah semuanya. Ya, begitu pula kalau kalian cebok misalkan, wah entah berapa gayung, wah, Masya Allah. Itu baru air yang kalian gunakan untuk nyuci, yang kita makan, yang kita minum, ya. Yang kita makan, apa ada air dimakan? Ya, digunakan untuk masak, misalkan toh. Maka apa? Alangkah luar biasa, baru air anak-anak. Maka dalam syariat Islam kita enggak boleh boros
Air. Di antaranya ketika wudu, ya, yang kecil aja. Bukan cuos sampai teman yang wudu di sebelahnya kembleh, ya, kebasahan. Kamar mandinya di sana, orang sholat di sini dengar suara apa? Ngojosnya air. Jangan. Tapi apa? Sederhana. Ya. Bahkan sekalipun kita di laut. Kalian di laut, pernah nggak ke laut? Senang nggak ke laut? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memperbaiki keadaan ini. Amin. Ya Rabbal alamin. Kapan-kapan ke laut lagi ya. Kita sampai di laut wudu, misalkan wudu boleh nggak? Hah? Sehingga sekali ciduk itu seolah-olah berapa ini? Satu gayung. Nggak boleh walaupun di lautan. Sederhana, ya, wudu sederhana gitu ya. Itu syariat Islam. Mengajarkan kesederhanaan. Taib. Nah, Allah memberi rezeki dengan rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Rezeki apa tadi? Air misalkan ya. Rezeki kesehatan nggak bisa dinilai. Ya, luar biasa. Tidak ada seorang pun yang menyamai dalam nama-namanya, sifat-sifatnya dan juga perbuatannya. Sehingga kita katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada seorang pun atau satu pun yang seperti Allah, tapi dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya, kita harus meyakini bahwa Allah maha mendengar. Berarti Allah punya pendengaran. Maha melihat berarti Allah punya penglihatan. Tapi pendengaran Allah, penglihatan Allah tentu beda dengan kita. Walam yakullahu kufuwan ahad. Itu diantara sifat Allah. Sifat Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Itu sifat. Kita punya penglihatan, kita punya pendengaran. Tapi pendengaran kita beda dengan pendengaran Allah. Penglihatan kita beda dengan penglihatan Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un, enggak ada satu pun yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak boleh ragu-ragu dalam hal tersebut sehingga akhirnya menolak seperti sebagian kaum muslimin. Seperti sebagian kaum muslimin yang menolak Allah di atas. Masa Allah di atas? Ya. Terus gini alasannya, dia tolak hadis-hadis, dia tolak ayat-ayat yang banyak sekali menjelaskan tentang hal itu. Padahal di antara kaedahnya walam yakullahu kufuwan ahad. Jangan disamakan Allah dengan hamba, dengan makhluknya ini. Taib. Ayat talabah wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Selesai tafsir surah Al-Ikhlas. Di sana ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah. Ya, beliau bersumpah bahwa surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiganya Al-Quran. Apa maknanya? Apa makna Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiganya Al-Quran? Yakni bahwa Al-Quran itu isinya ada 3. Al-Quran itu isinya ada 3, yaitu tauhid, terus hukum syariat, dan khabar atau kisah cerita tentang hamba-hambanya, tentang hamba-hamba Allah. Ya, apa?
Ada tauhid, ada syariat, ada kisah. Isinya itu 3 ini secara global. Yang semuanya, ya, semua ini tadi sebenarnya adalah berkaitan dengan tauhid. Ya, maka kalau dikatakan oleh Nabi SAW bahwa Al-Quran itu Al-Ikhlas itu sepertiganya Al-Quran, karena ini tadi isi Al-Quran apa saja tadi? Tauhid. Dan tentu lawannya apa itu? Syirik. Kemudian hukum, syariat, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Kemudian khabar atau kisah tentang orang-orang dahulu yang begini dan begitu akhirnya mendapatkan kenikmatan begini, orang-orang yang durhaka akhirnya mendapatkan apa? Azab yang begini dan begitu. Nah, Al-Ikhlas berisi tentang apa? Al-Ikhlas tauhid, berarti Al-Ikhlas sepertiganya Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita membacanya 3 kali, maka seperti mendapatkan pahala apa? Membaca seluruh Al-Quran, pahalanya. Ya, tapi tentu kita tidak mencukupkan hanya saya nggak mau baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nas lah. Saya mau baca Al-Ikhlas terus 3 kali. Kamu sampai surat apa? Al-Isra, kamu Al-Furqan, kamu Az-Zukhruf. Lah kamu, saya Al-Ikhlas dari dulu. Al-Ikhlas. Besok Al-Ikhlas lagi. Besok Al-Ikhlas lagi. Tidak. Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Para sahabat juga tidak. Ya. Tapi apa? Baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa terus sampai Anas. Ulangi lagi Al-Fatihah sampai Anas lagi. Bukan hanya mengandalkan apa? Al-Ikhlas 3 kali sama dengan Al-Quran. Tidak seperti itu keteladanannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kapan kita disunahkan membaca surat Al-Ikhlas? Di antaranya kapan? Membaca surat Al-Ikhlas kapan? Setelah sholat. Ya, setelah sholat